Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit alur dan menyebutkan beberapa tokoh yang ada di film Teacher's Diary. Film ini menceritakan tentang dua orang guru Thailand yang ditugaskan untuk mengajar di pedalaman. Tokoh utamanya yaitu ada Guru Song. Guru Song adalah seorang mantan atlet gulat SEA Games yang sedang berusaha melamar pekerjaan sebagai guru olahraga di sebuah sekolah dasar. Tapi sayangnya, lowongan pekerjaan di sana itu sudah tidak ada. Namun, Guru Song tetap bersikeras ingin mengajar. Guru Song tetap memaksa kepala sekolah untuk memberikannya kesempatan mengajar. Dan akhirnya, kepala sekolah pun menerima Guru Song sebagai guru. Tapi bukan di sekolah dasar tersebut, melainkan di daerah pedalaman, yaitu di rumah kapal. Anak-anak yang belajar di rumah kapal tidak hanya datang lalu pulang, namun mereka hidup juga di dalam sekolah tersebut, seperti makan, bermain, dan tidur. Rumah kapal merupakan sekolah khusus yang terapung di danau yang didirikan untuk anak-anak kurang mampu yang hidup di sana dengan rata-rata mata pencaharian orang tuanya itu sebagai nelayan. Di saat yang bersamaan dengan itu, terjadilah alur mundur yang menampilkan sosok guru cantik, pintar dan tegas yang bernama Guru N. Guru N adalah seorang guru sekolah dasar yang dipindahkan mengajar ke rumah kapal karena permintaan kepala sekolah. Guru N ini memiliki tato bintang di tangannya. Karena itu, kepala sekolah akhirnya memaksa untuk menghapus foto itu kepada Guru N. Karena Guru N memiliki watak yang keras kepala, ia tetap mempertahankan tatonya. Hingga akhirnya kepala sekolah memberikan pilihan kepada Guru N untuk menghapus tato atau pindah mengajar ke rumah kapal. Lalu Guru N mengajar di sana ditemani oleh temannya yaitu Guru Gigi. Jadi saat ini Guru Song lah yang menggantikan Guru N mengajar 3 tahun yang lalu di rumah kapal tersebut karena Guru N yang sekarang telah mengundurkan diri. Lalu ada beberapa murid di sekolah rumah kapal itu, diantaranya ada Me, Tong, Tuna, Gao, dan Chon. Oke, baik. Halo, saya Arsya Malia Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari alia sebelumnya, yaitu mengenai alur cerita film The Teacher's Diary. Oke, jadi Guru N ini selalu memiliki strategi dan cara-cara baru dalam pembelajarannya agar tidak kaku, lalu cepat mudah bosan, dan agar juga mudah dipahami oleh para muridnya, seperti memberikan gaya dari setiap apapun yang dilakukan, baik yang sedang memperkenalkan diri, kemudian menghitung, kemudian membaca, bahkan menghafal. Guru N juga sendiri di sini sangat memperhatikan keperluan anak-anak muridnya, mulai dari makan, tidur, hingga bermain bersama. Kemudian Guru N sendiri berpikir nih dalam film tersebut kita dapat ambil pelajarannya bahwa belajar itu bukan hanya sebatas teori, namun bagaimana sih seorang guru itu bisa mendidik dan membimbing sehingga bisa meninggalkan kesan dan pengalaman yang baik. Karena itulah anak didiknya Guru N itu sangat menyayangi Guru N. Kemudian pada kesempatan yang berbeda, Guru Song itu mulai mengajar di rumah kapal walaupun sebenarnya ia belum memiliki pengalaman dalam bidang mengajar. Di sana, Guru Song harus beradaptasi dengan keadaan yang serba kekurangan, yaitu tanpa listrik, kemudian air bersih juga susah didapatkan, kemudian sinyal HP juga sulit. Lalu hal-hal inilah yang membuat Guru Song itu merasa frustasi hingga suatu waktu tanpa disengaja Guru Song menemukan sebuah buku diary yang ternyata itu milik Guru N, yaitu guru sebelumnya yang mengajar di rumah kapal. Guru Song penasaran nih dengan isi buku tersebut hingga membaca setiap lembaran demi lembaran yang ada pada buku harian tersebut. Lalu tulisan-tulisan Guru N ini ternyata membuat Guru Song sangat terinspirasi dengan dia. Guru Song sangat
banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dari guru N yang ditulis dalam buku diary tersebut, hingga akhirnya guru Song jatuh cinta dengan guru N, meski sebenarnya mereka itu belum pernah bertemu sebelumnya. Lewat diary itu, guru Song sendiri seperti menemukan kembali semangat mengajarnya ia, dan juga semakin dekat dengan para murid-muridnya. Kemudian selain kisah percintaan yang kental dari film The Teacher's Diary, kisah inspiratif pendidikannya sendiri juga bagus dan sangat menarik menurut saya. Anak-anak di sini yang walaupun pada dasarnya berbeda kelas, kemudian serba kekurangan dan keterbatasan, mereka walaupun yang awalnya tak semangat menjadi semangat gitu dalam memulai pembelajaran. Oleh karena itu, film ini tentu sangat dianjurkan buat para pegiat pendidikan, apalagi khususnya yang tertarik buat mengajar di daerah pedalaman. Dari film ini kita tuh bisa banyak belajar bahwa jadi seorang guru itu tidak hanya cukup mengajar, tetapi juga mendidik, lalu bisa memahami karakteristik anak didiknya satu sama lain, agar di antara guru dengan muridnya itu tidak ada batasan komunikasi dan saling memahami gitu. Kemudian dalam pembelajaran juga perlu adanya inovasi yang bervariasi dan kreatif tentunya, agar kegiatan belajar dan mengajar itu tidak monoton dan bukan hanya sekedar tahu untuk para muridnya, tetapi mereka juga bisa memahami. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Wiwit Sukarutami akan memberikan review singkat terkait kelebihan dan kekurangan dari film The Teacher's Diary. Kelebihan dari film tersebut menurut saya adalah film tersebut memberikan gambaran tentang kegigihan seorang guru dalam memberikan pengajaran dan pendidikan yang berada di sekolah kapal. Lalu yang kedua, mengajarkan betapa pentingnya cita-cita yang harus dimiliki oleh seorang anak, terlebih anak tersebut sedang masa perkembangan dan pertumbuhan. Kita sebagai guru sudah sepatutnya untuk memberikan mereka pengertian bahwa mereka harus menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu yang ketiga, mengajarkan kita bagaimana kita bisa membedakan karakteristik anak dalam belajar. Lalu juga kita diajarkan dalam film tersebut untuk mengajarkan anak bagaimana caranya untuk bergotong royong, terus berempati dengan sesama, tolong menolong, dan lain-lain. Lalu memberikan arti keprofesionalan seorang guru. Ya, walaupun ditempatkan dalam keadaan yang seperti itu, tetapi guru tersebut tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Lalu kekurangannya, menurut saya pada film tersebut nampak bahwa anak-anak tahu mengenai urusan pribadi guru. Nah, di mana di sini terdapat pada adegan di mana pada saat itu Pak Song mengirimkan surat kepada Bu N melalui siswa Bu N yang bernama Moek. Nah, di situ menurut saya agak kurang tepat. Seharusnya Pak Song bisa mengirimkan suratnya langsung kepada Bapak pengantar Bu N atau Pak Song pada saat mereka pertama kali menjumpai sekolah kapal. Mungkin review singkat dari saya itu saja. Kurang lebihnya teman-teman bisa menilai sendiri kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Robi. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama adalah pesan yang diambil dari film ini. Nah, pesan yang diambil itu merupakan di mana pendidikan sangat penting untuk kita gali ilmu-ilmu dalam pendidikan. Ada sedikit cerita dalam film tersebut adalah ada seorang siswa yang bernama Chon. Nah, dalam cerita ini Chon tersebut
siswa dari Bapak Song dan Ibu An. Chon ini sedang melaksanakan ujian akhir semester. Setelah itu Chon tidak mengikuti ujian tersebut. Pada akhirnya Ibu An langsung bergerak menghampiri rumah Chon, dan ibu langsung berkata, "Chon, kenapa tidak mengikuti ujian akhir semester?" Chon pun berkata bahwa Chon tidak boleh mengikuti ujian sekolah oleh kakeknya. Setelah itu Ibu An memaksa Chon untuk mengikuti ujian akhir semester, dan pada akhirnya Chon sekolah kembali dan menuruti kata Ibu An. Nah, selanjutnya adalah pesan yang paling tersurat dalam film ini. Janganlah kita menyalahkan pendidikan di masa kecil, karena di masa depan yang akan datang kita akan menghampiri masa depan yang lebih jauh, dan dari sekaranglah kita mencari ilmu agar ke depan lebih baik untuk masa depan diri kita sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah kaitannya dengan teori belajar dan pembelajaran. Nah, dalam kaitannya ini di mana pendidikan itu sangat penting bagi kita sebagai siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya, kata yang paling tersurat dalam film ini adalah teori belajar dan pembelajaran, di mana Ibu An dan Pak Song sedang melakukan teori belajar dan pembelajaran dan mendidik anak-anak untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak di sana. Selanjutnya adalah kemudian Ibu An ini sangat peduli kepada anak didiknya atau kepada siswa yang bernama Chon, di mana Chon ini sedang melaksanakan ujian akhir semester. Kemudian Chon ini tidak melaksanakan atau tidak mengikuti ujian tersebut dikarenakan tidak diperbolehkan oleh kakeknya, dan kemudian itu Ibu An sangat peduli kepada anak didiknya, di mana pendidikan itu sangat penting untuk masa depan anak didiknya Chon tersebut. Dan Ibu An langsung menyusuli rumah Chon untuk mengikuti ujian tersebut, dan pada akhirnya alhamdulillah Chon menuruti kata Ibu An.